Hari Ibu tidak hanya suatu perayaan, akan tetapi adalah suatu momentum untuk membentuk karakter bangsa. Menyuarakan suatu pendapat itu adalah hak semua orang ya, khususnya untuk ibu di mana dia juga memiliki fungsi ataupun peran yang sangat banyak atau multidimensi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Karanganyar. Jadi tahu, belajar, demokrasi, dan tahapan pemilu. Pada kesempatan hari ini kita akan sesuai dengan bulannya bulan Desember kita akan memperingati Hari Ibu tahun 2025. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, beliau Dr. Farida Nurhayati, istri Bupati Karanganyar, juga ketua tim penggerak PK Kabupaten Karanganyar, seorang dokter, seorang ibu yang banyak sekali aktivitasnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Momentum Hari Ibu adalah penghargaan perjuangan perempuan Indonesia dalam kiprahnya termasuk dalam kegiatan demokrasi. Selamat pagi Ibu Farida. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Saya sangat senang sekali pagi hari ini bisa hadir bersama di podcastnya KPU untuk bersama-sama memaknai momentum perayaan Hari Ibu, yang mana Hari Ibu tidak hanya suatu perayaan, akan tetapi adalah suatu momentum untuk membentuk karakter bangsa. Pada momentum Hari Ibu, refleksi sejarah bagi perempuan khususnya dalam demokrasi. Menurut Ibu, apa sih demokrasi atau makna Hari Ibu sebagai wujud demokrasi bagi perempuan Indonesia? Menurut saya makna Hari Ibu untuk refleksi demokrasi ya. Jadi Ibu ini memiliki peran yang sangat multidimensi, multifungsi, karena Ibu sendiri harus bisa menjadi ibu yang sesungguhnya, artinya mengurus rumah tangga beserta semua tetek bengeknya, dan juga Ibu ini memiliki dimensi yang lain atau fungsi yang lain. Dia juga biasanya harus berkarya sesuai dengan bidang yang dia miliki, harus bekerja, harus memiliki menjadi dirinya sendiri. Jadi menurut saya demokrasi untuk ibu ini adalah sangat penting, di mana ibu memiliki potensi atau memiliki kemampuan untuk bisa bersuara ataupun bisa menyampaikan pendapatnya. Menyampaikan pendapatnya di mana? Ya di dalam dia berumah tangga, di dalam rumah itu sendiri, ataupun menyampaikan kepentingannya ataupun aspirasinya di dalam dia bekerja ataupun berkarya dimanapun dia berada. Jadi menurut saya aspek demokrasi untuk ibu itu sangat penting, karena menyuarakan suatu pendapat itu adalah hak semua orang ya, khususnya untuk ibu di mana dia juga memiliki fungsi ataupun peran yang sangat banyak atau multidimensi tadi. Hebat sekali ya Ibu ini. Kemudian sebagai istri Bupati Karanganyar tentunya Ibu harus sebagai pendamping ya, sebagai penyemangat dari Bapak Bupati. Yang perlu kami tanyakan, bagaimana Ibu melihat peran perempuan di Kabupaten Karanganyar ini? Menurut saya peran perempuan di Kabupaten Karanganyar ini sungguh sangat luar biasa, sangat hebat, karena wanita ataupun ibu-ibu ataupun perempuan yang ada di Kabupaten Karanganyar ini sudah memiliki organisasi sendiri-sendiri ya. Artinya ibu-ibu itu mereka selain mengurus rumah tangga, mengurus suami, istri, bahkan memiliki pekerjaan, beliau-beliau ini semuanya aktif di dalam organisasinya masing-masing. Jadi mereka pasti sudah memiliki organisasi sesuai dengan apa yang dia interestnya ya, ketertarikannya. Ada yang tertarik di bidang sosial, mungkin dia gabung di organisasi sosial. Ada yang tertarik di bidang seni dan budaya, dia gabungnya di organisasi seni budaya. Ada yang tertarik di bidang kesehatan, mungkin dia juga gabung di bidang kesehatan. Ada yang tertarik di bidang kayak usaha kecil, UMKM, dia juga ikut di organisasi yang khususnya di bidang
UMKM. Nah, jadi menurut saya sekarang ibu-ibu yang ada di Kabupaten Karanganyar ini sudah memiliki peran ataupun makna demokrasi yang luar biasa, karena beliau-beliau semua sudah ikut andil di dalamnya apa? Di dalam organisasi tersebut. Otomatis di dalam organisasi itu ibu-ibu ataupun kaum perempuan yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah bisa menyuarakan ya, menyampaikan ide-idenya, kreativitasnya, menyampaikan suaranya, menyampaikan pendapatnya, apa yang dikehendaki dari ibu-ibu bisa tersampaikan atau tersalurkan melalui organisasi yang beliau-beliau minati ataupun ikuti, sehingga di situ sudah bisa menerima ataupun menyampaikan, dan tentunya juga bisa membawa perubahan ya untuk dirinya sendiri ataupun untuk organisasi atau kelompok tersebut. Hebat sekali Ibu Farida ini ya. Kita juga di KPU Kabupaten Karanganyar itu juga melibatkan peran perempuan Ibu. Jadi pada waktu rekrutmen badan penyelenggara dari tingkat KPPS, dari PPS, kemudian PPK, itu kita juga rekrutmen juga melibatkan keterwakilan daripada perempuan. Dan semoga perempuan-perempuan di Karanganyar ini juga seperti Ibu ya. Hebat sekali Ibu ini ya. Ibu Farida, perempuan itu sering dianggap pendidik pertama ya kalau di keluarga. Nah, menurut Ibu, dalam hubungan antara peranan itu dengan pembentukan warga negara yang sadar akan demokrasi, itu menurut Ibu bagaimana? Maksudnya peran ibu ya, dalam sebagai pendidik pertama di keluarga ya, untuk anak-anak tentunya terhadap demokrasi ya, bagaimana bisa membentuk keluarga ataupun anak-anak supaya anak-anak mengenalkan anak-anak terhadap demokrasi ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu hal ataupun tugas kita sebagai ibu, yang mana ibu adalah madrasah pertama yang ada di keluarga. Tentunya seorang ibu harus bisa menjadi role model, harus bisa menjadi contoh untuk keluarga tersebut, untuk anak-anak kita. Dengan apa caranya? Salah satunya dengan memberikan kebebasan kepada anak kita. Jadi kalau kita di keluarga itu kan selalu memberikan kebebasan anak ya untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Misalnya, bun saya pengen lesnya di sini. Saya nggak mau lesnya di sana. Aku pengen beli ini bun. Nah ini kan salah satu bentuk bagaimana kita membentuk demokrasi yang baik pada anak-anak ya, memberikan kebebasan untuk berpendapat. Salah satunya itu juga bisa mungkin di dalam rumah itu kita membiasakan anak-anak untuk menghargai satu sama lain. Artinya ketika yang satu menyampaikan ide A, yang satunya juga harus bisa menerima, tidak langsung dipotong. Jadi masukan dari masing-masing anggota keluarga harus kita terima dengan baik. Dan itu adalah salah satu contoh kita bisa membentuk demokrasi. Juga dengan saling menghargai ya, kita juga harus saling menghargai satu pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, kemudian menanamkan rasa toleransi. Artinya yang satu pengennya begini, yang satu begini juga itu perlu kita tanamkan. Artinya jangan langsung dipotong ya, biarkan sesuai dengan selera masing-masing. Ini adalah beberapa contoh untuk bisa membentuk demokrasi yang ada di rumah, yang dimulai dari rumah kita sendiri. Mungkin kita sebagai ibu ataupun sebagai madrasah utama yang ada di dalam rumah tangga kita. Jadi kita tanamkan ya kepada anak-anak kita ya, bagaimana seperti kita bermusyawarah, bermufakat ya, sebagai ibu, sebagai penengah ya, sebagai pemberi semangat kepada anak-anak, pemberi nasihat ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya kan Ibu ini seorang dokter ya, seorang ketua tim penggerak PK Kabupaten Karanganyar, juga mengetuai berbagai kegiatan organisasi. Tentunya ada program-program itu, ada program yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka-mereka perempuan-perempuan di sana yang agar bisa seperti Ibu. Programnya itu apa saja dalam hal pendidikan demokrasi tentunya?
Kalau menurut saya yang ada di PKK ataupun di organisasi-organisasi yang saya ada di dalamnya, itu saya selalu memberikan kebebasan ya. Artinya semua yang ada di situ itu harus aktif, kemudian harus inovatif, harus komunikatif, sehingga semua bebas menyuarakan ataupun bebas untuk berpendapat, memberikan ide, memberikan masukan, memberikan saran terhadap semua yang sudah menjadi program kerja kita. Jadi semua saya wajibkan atau saya sarankan ya untuk selalu ada masukan lagi, ada yang mau disampaikan. Nah, ini selalu seperti itu dalam kita rapat ataupun kita berkomunikasi ataupun kita dalam berkegiatan ya. Jadi kalau program-program, mungkin kalau demokrasi kaitannya ini kita sering mengadakan rapat-rapat saja, artinya rapat tersebut kita gaungkan untuk selalu terbuka, tidak langsung serta-merta hasilnya, tetapi kita berproses ya untuk bisa mencapai satu poin itu melalui proses tahapan yang mana itu diikuti oleh semuanya. Kembali lagi tadi musyawarah tadi ya, sehingga semuanya nanti bisa menerima artinya dari kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi intinya begini nggak Ibu, program yang ada di dalam PKK maupun kegiatan-kegiatan yang lain itu Ibu memberikan kebebasan, akan tetapi kebebasan yang ada aturannya gitu ya. Iya, kan semua sudah ada di dalam rencana kerja kita, kan tetapi prosesnya untuk mencapai rencana kerja itu kita rangkul bersama, kita ikuti secara bersama supaya nanti juga ibu-ibu ataupun yang lainnya itu tidak merasa ditinggal ya, tidak merasa ditinggal, kan tetapi semua sudah tahu maksud dan tujuannya. Untuk yang terakhir Ibu Farida, apa pesan-pesan Ibu yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan Karanganyar di momentum Hari Ibu di tahun ini? Pesan saya tadi, karena ibu atau perempuan ini memiliki peran yang banyak ya, beliau harus sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, juga seorang wanita yang berkarya ataupun memiliki karir. Jadi kita harus seimbang ya. Seimbang itu artinya jangan sampai kita meninggalkan diri kita sendiri. Jadi kita harus menyuarakan atau memiliki waktu untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak merasa kita waktunya habis untuk rumah, waktunya habis untuk anak, untuk suami, untuk bekerja. Tapi kita juga harus memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Waktu untuk diri kita sendiri itu banyak ya Mbak ya. Salah satunya mungkin dengan waktu berorganisasi, artinya bersilaturahmi, ketemu dengan teman-teman, ngobrol, nongkrong, hahihi dengan teman-teman, itu adalah salah satu waktu yang menurut saya perlu untuk me time-nya kita ya. Refresh untuk refreshing-nya kita. Kemudian juga kita harus seimbang untuk bisa menjaga kesehatan kita ya. Dengan apa? Dengan banyak cara, mungkin dengan berolahraga, dengan menyeimbangkan rohani kita. Kita juga perlu mendalami ataupun kita siraman rohani supaya kesehatan jiwa kita juga tidak terganggu ya. Artinya sehat itu kan sehat jasmani dan sehat rohani. Jadi harus seimbang untuk semuanya. Pesan saya untuk ibu-ibu semuanya, yang pertama kita juga harus sehat, harus bahagia, dan jangan lupa kita harus punya me time untuk diri kita. Artinya dengan apa? Dengan kita bersosialisasi tadi ya, dengan teman-teman kita ataupun dengan organisasi yang kita miliki, atau kita kerjakan apa yang menjadi hobi kita, menjadi kesenangan kita. Ya, kita bersama-sama sesarengan bangun Karanganyar ya Ibu ya, sesuai dengan seperti slogannya Bapak Bupati. Tentunya kita tidak meninggalkan kodrat kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita bagi keluarga. Ya. Terima kasih Dr. Farida Nurhayati atas kehadirannya dan inspirasinya. Teman pemilih, perbincangan hari ini mengingatkan kita
peran perempuan adalah pilar demokrasi Indonesia. Dalam peringatan Hari Ibu tahun 2025, mari kita terus dukung peran dan partisipasi perempuan untuk memajukan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Dan satu lagi, mari kita sesarengan bangun Karanganyar. KPU Karanganyar mengucapkan Selamat Hari Ibu 2025. Jadikan diri kita sebagai perempuan, sebagai penggerak peradaban, sebagai cahaya demokrasi. Saya, Siti Halimatus Sa'diyah, sebelum undur diri, mengajak penonton untuk selalu mengikuti podcast KPU Kabupaten Karanganyar Jadi Tahu. Jangan lupa ikuti media sosial KPU Kabupaten Karanganyar, link di bawah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.